Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Mohon izin memperkenalkan diri. Taruna Utama Alvin Hanif Yuson Sabila, STB 4799. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi, yaitu pada mata kuliah Hukum Keuangan Negara. Adapun materinya sebagai berikut. Yaitu mekanisme penyelesaian ganti rugi keuangan negara atas temuan pemeriksaan BPK di luar pengadilan. Langsung saja, sebelum kita lebih jauh mengenai penyelesaian ganti rugi keuangan negara di luar pengadilan, kita harus tahu apa itu dasar hukumnya. Dasar hukum yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perbendaharaan Negara. Yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara. Yang ketiga yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Yang keempat, Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 tentang tata cara penyelesaian ganti rugi keuangan negara terhadap bendahara. Dan yang terakhir, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang tata cara tuntutan ganti rugi kerugian negara atau daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain. Jadi ini yang menjadi dasar hukum dalam penyelesaian ganti rugi keuangan negara melalui tanpa melalui peradilan. Sebelum kita jauh, kita harus tahu apa itu definisinya. Definisi dari kerugian itu dan ganti kerugian negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006. Kerugian negara adalah kekurangan uang atau bisa disebut dengan korupsi yang dilakukan oleh oknum-oknum atau dilakukan oleh bendahara ataupun pejabat lain untuk dari uang publik digunakan uang pribadi. Surat berharga atau mungkin biasanya menjadi saham-saham milik, contohnya dalam hal dinas pendidikan, sahamnya disalahgunakan untuk pribadi, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum. Yang kebanyakan terjadi bahwasanya barang yang nyata itu biasanya ada kendaraan dinas, di mana banyak ASN atau pegawai negeri yang melakukan menggunakan kendaraan dinas untuk kepentingan sendiri. Setelah itu ada ganti rugi. Ganti kerugian adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada negara atau daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum. Yang tadi yaitu kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata, baik disengaja maupun lalai. Jadi apa yang menjadi kerugian negara harus diganti oleh seseorang atau badan yang melakukan kesalahan tersebut melalui pemeriksaan dari BPK. Kewajiban penyelesaian ganti rugi keuangan kerugian negara, tindak lanjutnya yaitu pada poin 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yaitu setiap pimpinan kementerian negara, lembaga, atau kepala satuan kerja wajib segera melakukan tuntutan ganti rugi setelah mengetahui adanya kerugian atau kelalaian. Jadi, setiap pimpinan dari setiap instansi atau lembaga, ketika ada pemeriksaan BPK terjadi kerugian negara, harus segera melakukan tuntutan ganti rugi kepada orang yang melakukan kesalahan. Penyelesaian ganti rugi keuangan melalui tanpa pengadilan itu ada dua. Biasanya ada dua, yaitu lewat bendahara atau bukan bendahara atau pejabat lain atau pegawai negeri lain yang sipil. Pada bendahara yaitu tuntutan perbendaharaan, yaitu peraturan BPK nomor 3 tahun 2007. Kalau bukan bendahara itu tuntutan ganti rugi PP nomor 38 tahun 2016. Kewajiban penyelesaian ganti rugi keuangan negara pada bendahara. Jadi kita fokuskan ini pada bendahara lebih dahulu.
pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 22 yaitu BPK menetapkan surat keputusan. BPK menetapkan surat keputusan pembebanan penggantian kerugian negara kepada bendahara atas kekurangan kas atau barang yang terjadi. Tata caranya penyelesaian ganti rugi ini terhadap bendahara ditetapkan oleh BPK setelah berkonsultasi dengan pemerintah. Contoh, kita mulai dalam hal bendahara dalam dinas pendidikan, yang mana kebanyakan dalam hal bendahara itu uangnya untuk akomodasi alat tulis bagi pelajar, tapi tidak dipergunakan dengan baik sehingga terjadi kerugian negara. Pada hal itu, maka bendahara wajib melakukan ganti rugi kepada pemerintah atas tindakan yang dilakukan. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 itu BPK menilai dan atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum disengaja maupun oleh bendahara, pengelola BUMN atau BUMD dan lembaga lain. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan wewenang ini diatur dengan peraturan BPK. Ya, kita buat contoh. Dinas pendidikan di kota terdapat seorang bendahara, sebut saja Ibu B, yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran dana pendidikan. Jadi bendahara ini bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran dana pendidikan di kota tersebut, termasuk gaji pegawai, gaji guru, pengadaan perlengkapan, dan pembiayaan kegiatan pendidikan lain. Dan Ibu B ini, yang bendahara ini, melakukan penggelapan dana untuk membuat laporan keuangan fiktif. Biasanya dibuat nota palsu atau terus segala direkayasa. Dan ibu itu mencantumkan pembayaran yang tidak sesuai dengan apa yang diberi, yaitu penyedia barang atau jasa. Biasanya untuk alat tulis buat sekolah-sekolah di kota tersebut, sebenarnya dia tidak beri, tapi dicantumkan uangnya itu. Dan dana itu terus masuk merugikan negara yang masuk ke rekening ibu. Jadi pada saat pemeriksaan BPK di Dinas Pendidikan tersebut, BPK memeriksa, oh bahwasanya ada kerugian negara sebesar 500 juta, sehingga itu menjadi tanggung jawab bendahara di Dinas Pendidikan itu untuk menggantinya. Yaitu selanjutnya ada kewajiban penyelesaian ganti kerugian negara pada bukan bendahara. Yaitu dalam PP 38 tahun 2016, yaitu setiap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya, baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara daerah, diwajibkan mengganti kerugian negara yang dimaksud. Untuk menjamin pelaksanaan pembayaran ganti kerugian, BPK berwenang memantau menyelesaikan ganti kerugian negara atau daerah yang ditetapkan oleh pemerintah terhadap pegawai negeri, bukan bendahara dan pejabat lainnya. Contoh sama seperti tadi, tapi ini bukan bendahara, yaitu kepala seksi logistik. Jadi bukan, maksud saya bukan bendaharanya, tapi kepalanya yang melanggar dalam proses pengadaan alat kesehatan yang tidak sesuai dengan kualitas, sehingga tidak bisa digunakan dan bisa merugikan negara. Sehingga pada saat dicek oleh BPK terjadi kerugian negara, sehingga kepala seksi ini harus mengganti dengan apa yang menjadi kerugian negara. Tentunya ada mekanisme penyelesaian ganti kerugian negara pada bendahara. BPK menerbitkan surat keputusan penetapan batas waktu pertanggungjawaban bendahara atas kekurangan kas atau yang terjadi setelah mengetahui adanya kas atau barang yang dalam persediaan yang merugikan negara. Jadi BPK setelah melakukan pemeriksaan, BPK menerbitkan surat keputusan kapan batas waktu pertanggungjawaban tersebut. Jadi kapan bendahara mempertanggungjawabkan itu, menjelaskan apa yang terjadi. Selanjutnya, bendahara dapat mengajukan keberatan atau pembelaan diri kepada BPK dalam waktu 14 hari
setelah mendengar keputusan tersebut. Jadi selama BPK menerbitkan keluar keputusan, bendahara berhak mengajukan gelar bahwasanya dia bisa membela diri bahwa dia tidak bersalah. Selanjutnya ada apabila bendahara tidak mengajukan keberatan atau pembelaan diri ditolak, BPK menetapkan surat keputusan pembebanan penggantian kerugian negara atau daerah kepada bendahara yang bersangkutan. Jadi setelah upaya bela diri BPK atau surat keputusan tidak digubris sama BPK, jadi BPK membuat surat keputusan tentang berapa jumlah nominal atau berapa apapun untuk mengganti kerugian negara tersebut. Ini ada menteri, pimpinan lembaga, gubernur, bupati, wali kota, dan direksi perusahaan negara dan badan-badan lain yang mengelola keuangan negara melaporkan penyelesaian kerugian negara pada KPK, BPK selama dengan 60 hari setelah diketahui terjadinya kerugian negara yang dimaksud. Mekanisme penyelesaian ganti kerugian negara pada bukan bendahara. Jadi tadi pada bendahara, yang ini bukan bendahara. Mengetahui informasi dan pelaporan kerugian negara atau daerah oleh BPK sama kayak tadi, atasan langsung atau kepala satuan wajib kecil melakukan verifikasi terhadap informasi. Jadi apa yang diperoleh dari pemeriksaan BPK, kepala atau atasan wajib verifikasi terhadap informasi. Apakah itu benar bahwasannya ada ganti rugi pada kerugian negara pada bukan bendahara yang melakukan kesalahan. Kepala Satuan Kerja, atasan, gubernur atau wali kota, menteri presiden memberitahukan indikasi kerugian negara kepada BPK. Jadi kepalanya harus juga lebih aktif untuk berkonsultasi dengan BPK atas kerugian negara yang terjadi. Sama pemberitahuan paling lambat 7 hari kerja pada BPK. Selanjutnya ada dalam rangka penyelenggaraan negara, PPKN atau pejabat berwenang membentuk tim. Jadi dalam menyelesaikan ini ada tim khusus untuk memberantas bahwa siapa yang jadi ganti rugi dalam pada bukan negara atau TPKN, TPKD melakukan pemeriksaan keuangan negara paling lambat 7 hari setelah dibentuk. Setelah itu menyampaikan laporan kepada pejabat yang membentuknya. TPKN dan TPKD mengupayakan surat penangguhan dan pengajuan dalam bentuk SKTCM. Ini menjadi adalah tuntutan ganti rugi harus segera dilakukan karena sesuai dengan pasal 65 UU nomor 1 tahun 2004 tentang berbendahara negara akan kadaluarsa jika dalam 5 tahun sejak diketahuinya kerugian tersebut atau dalam waktu 8 tahun sejak terjadinya kerugian tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap apa yang bersangkutan. Jadi kalau ada emang ada kerugian negara tapi tidak dituntut dalam waktu 8 tahun, maka tidak ada ganti rugi. Jadi bisa terbebas. Mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.